adik-adik Teruna dan kakak Layan, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Kalian harap kita semua sehat dan saatnya kita bersekutu. Kita mengucap syukur, menaikkan pujian baginya dan mendengar firman-Nya. Mari berdiri, kita menyanyi Mars Teruna. Dengan penuh sukacita kita datang di hadirat-Nya. Mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan pada saat ini bersama-sama dalam persekutuan Teruna. Kami rindu untuk memuji nama-Mu dan mendengar firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita datang di hadirat-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Shalom, pembacaan Mazmur Pujian kita hari ini terambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 9. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Lawasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kitab suci hataku tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapapun sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku, membuatku sadar bila aku tak tenang. Oke, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus ya Allah. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh kembali untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama itu dapat kami mengerti, terlebih lagi kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dengan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan dari kitab kita hari ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 1-11 yang berbunyi, berita kelepasan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa penghambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang terlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Yesaya 40 ayat 6-11. Ada suara yang berkata, berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik,
nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di bangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terdapat dalam Yesaya 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Dan tema kita pada hari ini yaitu kasih Allah yang memulihkan. Kita pasti semua sudah tahu siapa itu Yesaya. Yesaya adalah seorang nabi. Nah, dalam kitab keseluruhan kitab Yesaya ini, Yesaya bernubuat tentang hubungan antara hukum Allah dengan sejarah bangsa Israel, di mana pada waktu itu umat Israel dan pemimpinnya tidak mematuhi hukum Allah. Dengan kata lain, mereka melakukan pemberontakan, yaitu mereka melakukan penyembahan berhala kepada ilah-ilah lain yang pada saat itu menyerupai batu dan kayu. Karena masalah itulah penyembahan berhala yang mereka lakukan sehingga mereka dibuang ke Babel. Nah, adik-adik, kitab keseluruhan Yesaya ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu pada bagian pertama pasal 1 hingga pasalnya ke-39 yang berisikan tentang masa sebelum pembuangan, dan pasal ke-40 hingga pasalnya yang ke-55 ini, yaitu bagian yang kedua, berisikan tentang kabar sukacita di mana Allah memberikan janji kepada bangsa Israel pada saat di masa pembuangan itu, berita tentang keselamatan dan janji pemulihan terhadap bangsa Israel. Nah, pada bagian yang ketiga yaitu pasal 56 hingga pasal 66 ini, yaitu berisikan tentang peringatan dan janji untuk umat Allah yang baru kembali sesudah masa pembuangan itu. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan membahas secara khusus kitab Yesaya pada pasal 40 ini, yaitu nubuatan Yesaya tentang kabar baik atau kabar sukacita pemulihan bangsa Israel, di mana mereka sudah menerima hukuman pada saat itu atas pemberontakan yang mereka lakukan kepada Allah. Ada 2 hal penting yang disampaikan oleh Yesaya dalam pasal yang ke-40 ini, yaitu yang pertama, kabar sukacita untuk meneguhkan bangsa Israel bahwa Allah ada dan penuh kasih yang mampu membebaskan dan memulihkan mereka. Dan hal yang kedua yang terpenting juga, bahwa janji Allah akan bangsa Israel bahwa Yerusalem yang hancur dahulu itu akibat pembuangan mereka ke Babel akan dibangun kembali. Nah, adik-adik, mari kita melihat pembacaan kita pada hari ini. Di ayat pertama dan ayat kedua, di situ kita bisa lihat ada kata hiburkanlah, kemudian tenangkanlah, dan serukanlah bahwa kesalahannya telah diampuni. Di sini kita bisa melihat bahwa kesalahan yang dilakukan itu mendapat penghiburan. Tentu ketika kita berbuat kesalahan lalu kita dihibur,
tentu akan ada ketenangan hati yang kita rasakan. Apalagi ditambah dengan di sini dikatakan serukanlah bahwa kesalahannya telah diampuni. Dikatakan bahwa kesalahan yang telah dilakukan itu sudah diampuni. Nah, adik-adik, pernahkah kita berbuat kesalahan? Tentu kita pernah berbuat kesalahan. Semua orang tidak terlepas dari berbuat salah. Entah itu kepada orang tua, kepada teman, kepada sahabat, atau orang-orang di sekitar kita. Tapi pernahkah kita berbuat kesalahan yang kalau kita pikir itu sesuatu yang susah untuk dimaafkan? Kesalahan yang kita perbuat sehingga membuat kita galau, membuat kita menjadi bingung entah mau berbuat apa supaya bisa dimaafkan atau bisa memperbaiki kesalahan. Tetapi ternyata kabar gembiranya, kesalahan yang kita perbuat itu ternyata dimaafkan dan kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Contohnya, ada orang tua yang memberikan kesempatan kepada anaknya untuk menggunakan motor ke sekolah, tetapi kesempatan itu tidak dipakai dengan sebaik-baiknya. Mereka ugal-ugalan pergi ke sekolah, tidak mematuhi rambu lalu lintas, sehingga bisa terjadi kecelakaan. Tentu orang tua akan marah dan memberikan konsekuensi kepada kita seperti penggunaan motor yang tidak diberikan lagi kepada kita. Atau contoh lain, di masa pandemi ini tentu orang tua memberikan kita tanggung jawab untuk menggunakan HP atau gadget sehingga kita bisa memakai HP itu untuk kelas online, Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Tetapi tak jarang juga di antara kita yang mempergunakan itu kurang baik. Seperti saat Google Meet atau Zoom kelas, kita sempat-sempatkan untuk main game online atau nonton YouTube, sehingga kita tidak fokus lagi dengan pelajaran yang diberikan, dan pada akhirnya nilai kita bisa jelek dan saat ulangan kita kesusahan dan sebagainya. Tentu ada konsekuensi juga dari hal itu yang akan kita terima, yaitu mungkin yang pasti orang tua akan marah pada kita, dan bisa juga penggunaan gadget kita menjadi sangat terbatas. Contoh lain juga penggunaan masker dan cuci tangan dan sebagainya. Jikalau kita tidak menggunakan masker saat berkerumun atau pergi di tempat-tempat umum, tentu hal-hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Mungkin bukan terjadi sama kita penularannya, tetapi ketika kita pulang ke rumah, ada orang-orang tersayang, ada orang tua yang sudah tua, adik-adik kita, saudara-saudara kita tidak tahu hal itu bisa terjadi. Jadi adik-adik, kita harus sadar bahwa setiap kesalahan yang kita perbuat tentu ada konsekuensinya. Tapi kabar gembiranya, pasti orang tua akan memaafkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita perbuat. Begitupun yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka memperoleh kesempatan dari Allah bahwa dosanya telah diampuni. Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah tetap setia memelihara bangsa Israel walaupun mereka sempat melakukan kesalahan penyembahan berhala tadi. Begitupun terhadap kita, bahwa kasih Allah, setia Allah itu berlaku atas saya dan kalian terhadap kita semua. Bahwa kesalahan sebesar apapun yang kita lakukan, Allah hadir dan sanggup untuk
mengampuni kita, memulihkan kita, memberikan kita kesempatan yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya, sehingga kita dapat memperbaiki atau memperbaharui diri supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, respon apa lagi yang bisa kita lakukan sebagai seorang yang sudah diampuni dan diberi kesempatan? Kita bisa lebih taat mengikuti HMPT, bisa lebih taat dalam mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita pergi, apalagi ke tempat-tempat yang umum, lebih taat lagi untuk dengar-dengaran orang tua ketika diberikan tanggung jawab untuk memegang HP atau berkendara dan sebagainya. Jadi adik-adik, hal yang terpenting yang harus kita ingat bahwa Allah selalu hadir dalam setiap proses kehidupan kita. Dan yang kedua, bahwa Allah itu adil dan penuh kasih. Allah itu adil saat kita berbuat kesalahan dan penuh kasih yang dapat memberikan kita kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya, amin. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus Putramu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus Putramu. Bapa, dan karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah ingin menjadi kaya dan tenang. Bapa, dan karya kasih-Mu, orang miskin dan lemah ingin menjadi kaya dan tenang. Syukur. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus ya Allah. Kami berterima kasih ya Bapa buat kesehatan yang sampai saat ini masih kami rasakan. Terima kasih juga Tuhan buat penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah pekerjaan, tugas pekerjaan kami ya Bapa. Bapa dalam surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa buat adik-adik teruna kami yang masih dalam bangku sekolah, dalam proses belajar online yang mereka lakukan ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, Engkau memampukan mereka untuk dapat mengikuti semua proses belajar di masa pandemi ini ya Bapak. Begitupun juga mungkin ada adik-adik teruna kami yang sudah masuk dalam masa semester, segala sesuatu telah mereka persiapkan ya Tuhan.
Engkau memberkati semuanya itu sehingga mereka bisa mengerjakan soal-soal yang telah diberikan dengan baik, dengan penuh kejujuran. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat kakak-kakak layan kami yang senantiasa selalu untuk mau mempersiapkan dirinya melayani kami dalam setiap pihak LPT online yang berlangsung ya Bapak. Engkau berkati kakak-kakak klien kami dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka. Engkau memberikan kesehatan juga senantiasa pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau menyertai ya Bapak. Begitupun kami berdoa juga buat persekutuan teruna kami, terlebih khusus dalam persiapan untuk perayaan Natal di HMF Persekutuan Teruna. Engkau berkati setiap pengurus dan kakak-kakak klien yang lain yang mempersiapkan perayaan Natal Teruna kami ini ya Bapak. Engkau memberikan kecukupan setiap apa yang dibutuhkan sehingga pada waktunya perayaan Natal kami ini dapat berjalan karena penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Nah, doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kami sudah boleh membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus terus menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, berkati di dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Berkati GPIB Bukit Zaitun ya Tuhan dalam setiap program dan rencana, kiranya semua boleh terlaksana seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa kami mau mendoakan bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami dari pemerintahan pusat hingga ke daerah, berkati para pemimpin kami ya Tuhan dari pusat sampai ke daerah, berikan hikmat-Mu di dalam memimpin bangsa dan negara kami. Kiranya persatuan dan kesatuan boleh tetap terjaga di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berkati kota kami Makassar ya Tuhan, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh tetap ada di tengah-tengah kota kami. Ya Bapa, kami mau berdoa bagi orang-orang sakit dan yang berada di dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, Engkau kiranya yang memberkati setiap usaha yang dilakukan, memulihkan kesehatan dan menyembuhkannya. Kami percaya Tuhan akan menyatakan kasih setia Tuhan bagi mereka. Berkati Kakak Wanti ya Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh dan dirawat di rumah sakit, kiranya kesehatan Kakak Wanti boleh dipulihkan dan boleh disembuhkan sehingga Kakak Wanti boleh melayani lagi kembali ya Tuhan di dalam persekutuan teruna. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami berdoa bagi orang tua lanjut usia ya Tuhan, berkati mereka di dalam usia tua mereka, kiranya kasih, sukacita senantiasa ada di tengah-tengah mereka dan biarlah mereka senantiasa mengucap syukur karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa kami, inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman Taruna, mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu dalam PKJ 14.
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kami tadi setelah selesai memberikan persembahan, berkatilah persembahan tadi agar dapat berguna bagi gereja dan juga pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Munabudi 129. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Jadi adik-adik, marilah kita tetap setia menjadi pelaku firman Tuhan dan tetap setia bersikap, merubah sikap kita menjadi lebih baik setiap harinya dan menjadi lebih taat dan berani untuk menyaksikan kebenaran Allah melalui kata, tindakan, perbuatan kita sehari-hari. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau, Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami berterima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Kau mengingatkan kami kembali ya Bapa. Mampukan kami untuk tetap setia dan menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Adalah doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita saat ini sudah selesai. Mari kita melakukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Yesus.